Assalamualaikum Bu Mina. Apa Waalaikumsalam kabar Ibu. hari ini? Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Sebelum observasi kita ngobrol santai dulu. Siap. Tujuan observasi ini bukan untuk menilai Ibu, tapi untuk mendampingi supaya proses pembelajaran PJOK itu lebih menyenangkan dan lebih bermanfaat untuk murid. Oke Bu, siap. Jadi relax aja ya, jangan Oke, tegang-tegang. siap. Eh, Coba Ibu ceritakan tujuan pembelajaran pada materi di kelas 3 ini apa ya? Oh iya, nah saya kan akan menggunakan tentang gerak lokomotor ya Bu ya. Nah di sini tujuannya supaya siswa memahami macam-macam gerak lokomotor seperti berjalan, berlari, melompat. Lalu mereka bisa mengaplikasikan variasi gerakan itu ke dalam permainan sederhana. Nah setelah itu akhirnya kan mereka bisa refleksi nih, refleksinya dengan menyadari manfaat dari gerakan-gerakan lokomotor tersebut untuk kesehatan dan kebugarannya mereka gitu. Oh iya, bagus sekali ya. Kemudian aktivitas siswanya untuk supaya tujuannya itu tercapai seperti apa? Oke, yang pertama mungkin siswa harus memahami dulu ya. Jadi nanti siswa mengamati dulu demonstrasi dari saya, lalu menjelaskan kembali nih, saya jelasin kembali bagaimana cara berjalan, berlari, melompat. Lalu yang kedua itu mengaplikasi ya Bu. Nah di sini siswa melakukan permainan estafet sederhana yang dimana di gerakan-gerakan tersebut itu memadukan ketiga gerakan yaitu berjalan, berlari, dan melompat. Lalu yang ketiga itu merefleksi. Nah, mereka jadi di akhir itu mereka bisa bercerita tentang pengalaman mereka bagaimana, bagian mana dari berjalan, berlari, melompat yang paling menantang. Seperti itu Ibu. Sepertinya sangat menarik ya pembelajaran hari ini. Jadi apa sih unsur praktik itu ada kesadaran diri pada diri anak ya, kemudian itu sebagai apa ya, penerapan dari pembelajaran mendalam ya. Kemudian untuk media dan alat yang digunakannya apa ya Bu ya? Oke, yang pertama otomatis saya pasti menggunakan lapangan sekolah ya Bu ya, lapangan olahraga yang ada di sekolah. Kemudian ada kon. Nah, kon itu jadi untuk batasnya anak saat mereka akan melakukan gerakan. Nah, lalu yang ketiganya ada bola kecil juga, bola kasti gitu. Nah, itu bisa dipakai mereka untuk melakukan gerakan estafetnya Bu. Itu kayak gitu. Iya. Menarik ya. Ya. Kemudian kalau asesmen formatif yang digunakannya itu seperti apa? Oke, untuk asesmen formatifnya nanti saya langsung observasi langsung Bu sama mereka. Nah, di mana anak-anak melakukan gerakan, lalu memberikan catatan bagi mereka yang misalnya siapa yang udah mahir, yang udah bisa. Nah, nanti untuk mana siswa yang memang masih perlu bimbingan. Nah, jadi nanti saya membedakan dari situnya aja. Jadi mereka bisa merefleksi secara lisan, nantinya bisa saya harap mereka terlihat kesadaran dari mereka untuk nah pentingnya gerak itu, pentingnya olahraga itu seperti apa gitu. Luar biasa ya Bu ya. Jadi pembelajaran yang akan Ibu sampaikan itu sudah sangat lengkap, mencakup pemahaman terhadap anak, kemudian aplikasinya, kemudian juga refleksinya. Nah, kemudian dalam observasi nanti fokus apa sih yang ingin yang Ibu inginkan supaya saya bisa lebih fokus gitu di bagian apanya? Oke, kalau misalnya kayak gini ya Bu ya, saya ingin jadi fokus kita itu gimana cara Ibu memfasilitasi dan memberikan arahan saat praktek gerak. Nah, jadi saya ingin Ibu melihat bagaimana saya memberikan arahan sama anak saat praktek gerak gitu. Jadi agar mereka tuh nggak bingung. Terus kalau misalkan ada Ibu ngelihat gitu kan mereka pasti lebih semangat olahraganya. Nah, kayak gitu Ibu mungkin ya. Siap. Jadi fokus kita pada saat observasi itu yaitu Ibu akan memfasilitasi dan memberikan arahan saat praktek gerak ya. Ya, terima kasih Bu Mina. Ya, sama-sama Ibu. Semoga pembelajaran nanti berjalan dengan seru dan penuh dengan keceriaan. Amin. Terima kasih Ibu ya. Sampai jumpa ya besok ya. Assalamualaikum Bu Mina. Waalaikumsalam Ibu. Ya, selamat
siang, Bu. Siang. Terima kasih sudah mengizinkan saya mengamati pembelajaran Ibu ya. Siap, Ibu, sama-sama. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah observasi ini? Alhamdulillah ya Ibu, aduh seneng banget tadi ngeliat anak-anak bersemangat banget ya kalau lagi olahraga tuh. Jadi beda kalau misalnya lagi saat di kelas sama saat lagi olahraga, kelihatan banget mereka sangat seneng sekali kalau misalnya lagi bergerak. Betul sekali ya. Tadi juga Ibu ngelihat bahwa mereka sangat antusias ya. Kemudian Ibu kan punya tujuan ya, yang betul. dalam pembelajaran itu ada memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Gitu. Bagaimana keberhasilan siswa dalam 3 tujuan itu menurut Ibu tadi dalam pembelajaran? Nah untuk memahami ya nanti sebagian besar sih bisa menjelaskan perbedaan dari berjalan, berlari, melompat ya Bu ya. Kemudian yang keduanya dalam aplikasi gerakan sih hampir semua siswa ya bisa melakukan gerakan berjalan, berlari, melompat karena gerakan lokomotor ini adalah gerak dasar. Dari gerak jalan, lari, lompat itu udah gerak dasar banget. Jadi anak-anak pasti ya setidaknya mereka sudah tahu, minimal tahu apa itu berjalan, berlari, melompat. Nah yang ketiga itu merefleksi. Cukup menarik ya Bu ya, karena dari beberapa siswa bisa menceritakan manfaat dari gerak tubuh. Jadi gerak tubuh mereka, nah gimana tubuh mereka itu bisa jadi wah aku jadi lebih sehat nih gitu, wah aku jadi lebih bugar nih. Nah kayak gitu Bu, jadi ya seru sih tadi. Jadi bagus sekali ya pencapaian anak-anak dalam pelajaran olahraga hari ini ya. Nah kemudian apa sih yang menjadi tantangan Ibu yang dirasakan untuk dalam mendukung siswa di 3 tahapan ini? Di sini kalau tantangan sih di sini saat memahami ya anak-anak paling ada yang kadang nggak langsung ngerti. Nah nggak langsung ngerti jadi Bu, tar dulu lokomotor itu apa sih gitu. Nah gitu. Nah akhirnya dia kan harus saya jelasin dulu kalau gerak lokomotor itu apa gitu. Nah baru mereka paham. Oh gerak lokomotor itu adalah gerakan yang membuat kita untuk berpindah tempat. Nah gitu. Jadi ada jalan, lari, dan lompat. Kan kalau jalan, lari, lompat itu bergerak ya Bu ya. Nah terus pada tahap mengaplikasi itu ada beberapa siswa yang memang kurang fokus. Jadi asik sendiri kadang-kadang itu. Cuman memang untuk sebagian kecil sih, kalau sebagian besar alhamdulillah mereka bisa mengikuti ya. Nah udah gitu di refleksi mah ada yang memang anak-anak tuh yang saat saya suruh berbicara kadang mereka malu nggak mau ngomong gitu. Nah kayak gitu aja sih. Tapi untuk sebagian besar sih alhamdulillah semuanya bisa bercerita saat merefleksi mah gitu kayak gitu ya Bu ya. Iya saya mengerti sih. Kalau begitu ide kreatif apa yang Ibu punya untuk mengatasi segala tantangan itu? Untuk ide kreatif sih insya Allah ya mungkin saya bisa menyiapkan gambar dulu, jadi kartu gambar atau kartu gerak ya Bu ya, kartu gerak di situ jadi supaya si istilah ini lebih mudah gitu, lebih mudah dipahami sama anak-anak. Nah ini berjalan, nah ini berlari, nah ini melompat gitu. Jadi gerak lokomotor itu ada 3 macam. Jadi untuk praktiknya nanti bisa dibuat kayak aturan permainan yang dimodifikasi ya Bu ya, yang lebih sederhana. Jadi jangan dulu ke estafet. Jadi ada lari dulu, ada permainan tradisionalnya juga gitu. Nah, sedangkan untuk refleksinya bisa mungkin saya akan melakukan dengan menuliskan jawaban di kertas kecil. Nah, jadi agar anak yang malu tetap bisa mengungkapkan pendapat. Wah sangat bagus ya idenya. Kemudian kalau bicara tentang penerapan pembelajaran mendalam, nah apa yang Ibu rasa masih perlu dikembangkan? Saya ingin belajar lebih banyak ya Bu sebenarnya gitu. Belajar lebih banyak cara mengarahkan refleksi. Jadi biar siswa itu lebih berani berbicara gitu. Kalau misalnya untuk gerakan sih alhamdulillah ya kalau anak-anak kalau bergerak itu nggak usah disuruh juga pasti mereka bergerak jadi sesuai arahan lah kalau untuk bergerak mah. Cuman memang kadang-kadang kalau misalnya ditanya kadang-kadang pada diem aja gitu jadi nggak ada yang berani ngomong gitu kayak gitu. Jadi strateginya mungkin memang untuk mengelola kelompok aja, jadi secara berkelompok mungkin dibikin kelompok lalu biar lebih kompak juga gitu kalau ke sekelompok mah kayak
gitu. Oke, terima kasih Bu. Itu Ya, poin siap. yang sangat bagus ya Bu ya. Alhamdulillah. Jadi dari hasil observasi saya bahwa kelebihan Ibu itu adalah memberikan contoh gerak yang jelas, kemudian membuat suasana kelas menjadi ceria gitu ya. Alhamdulillah. Kemudian siswa-siswi juga tidak takut untuk mencoba di setiap gerakannya. Nah, kemudian saya punya sedikit saran Siap, nih. Ibu. Saat refleksi mungkin bisa ditambahkan dengan pertanyaan-pertanyaan pemancing Oh ya, iya iya. supaya anak bisa lebih mampu menggali refleksi yang lebih bagus lagi. Siap. Nah, seperti itu. Alhamdulillah ya Bu ya, terima kasih atas semua sarannya, atas semua masukannya. Mungkin saya ke depannya akan lebih baik lagi dan saat akan melakukan pembelajaran lebih siap lagi. Gitu. Baik, sama-sama Bu ya. Jadi secara keseluruhan proses pembelajaran pada mata pelajaran POK, PJOK yang tadi itu sudah baik. Kemudian sedikit penguatan aja ya Ya. untuk di segi refleksinya dan pengelolaan kelompok. Saya yakin hasilnya akan semakin bermakna untuk pembelajaran berikutnya. Amin, Insya Allah Ya. Ibu. Terima kasih Ya. sudah ya sesi pasca observasinya. Ya, sudah. siap. Assalamualaikum.